Assalamualaikum, halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra. Kali ini kita akan kembali masuk ke dalam segmen otomotif. Iya, gawat. Tidak lama lagi Jepang bisa hancur dan terpuruk kalau gini terus. Belum kelar skandal Daihatsu, kini kena lagi kasus baru, yaitu kasus Toyota, yang dimana Toyota Fortuner Indonesia juga bermasalah. Dan tidak berhenti sampai di situ. Kini mobil listrik Jepang juga berskandal. Duh, gimana nih? Ya, saat ini mobil listrik Jepang telah bermasalah dan Toyota Indonesia telah melakukan recall mobil listrik produksi Jepang karena bisa berbahaya. Saat ini, semua pemilik mobil listrik Toyota bZ4X wajib datang ke bengkel karena adanya potensi kerusakan yang tentunya dapat membahayakan keselamatan penumpang. Waduh, Jepang, ada apa sih sebetulnya? Kok bisa gini terus ya? Ini jelas merugikan dan membahayakan konsumen serta penumpang. Padahal Toyota bZ4X adalah satu-satunya andalan mobil listrik murni yang dijual di Indonesia. Tapi kok malah kayak gini ya? Dan saat ini Toyota bZ4X sudah banyak pelanggannya di tanah air. Sebelumnya perlu kami sampaikan terlebih dahulu, sebagai informasi, Toyota bZ4X, mobil listrik mewah Toyota yang dibanderol seharga 1,19 miliar rupiah ini telah diborong oleh pemerintah. Dan sedikitnya sudah ada 50 unit Toyota bZ4X yang jadi kendaraan dinas pemerintah. Dan saat ini sudah ada ribuan unit bZ4X yang terjual di Indonesia. Bahkan saking larisnya, pembeli bZ4X ini sampai antri panjang dan lama loh. Toyota sampai kelimpungan atas order bZ4X ini. Indennya mengular hingga 1 tahun. Waduh, miris ya. Banyak pelanggannya namun bermasalah. Lalu apa sih masalah yang ada pada mobil listrik Toyota ini, dan apa aja masalah serta kasus lain yang mendera Toyota serta mobil Jepang lainnya? Oke, satu persatu akan kita ulas ya. Yang pertama, dari mulai mobil listrik Toyota bZ4X dulu. Untuk Toyota bZ4X ini bisa berbahaya. Adapun penyebab recall disebabkan karena masalah reprogramming Electronic Control Unit atau ECU, yang dimana ECU ini adalah yang mengendalikan tampilan seluruh informasi penting kendaraan pada combination meter. Jadi ini jelas terkait safety atau keselamatan penumpang ya, karena masalah ini dapat menyebabkan terjadinya resiko kecelakaan fatal. Sebagai informasi, combination meter system yang dikendalikan oleh ECU telah menampilkan berbagai informasi penting mobil listrik ini, seperti lampu peringatan dan indikator, pengukur kendaraan pada umumnya, pengukur performa baterai dan motor listrik, jarak tempuh, pesan, dan informasi penting lainnya ditampilkan dalam bentuk Multi Information Display atau MID dan dikirimkan pula ke Data Communication Module atau DCM. Jadi pada prinsipnya DCM berkomunikasi dengan ECU, dan jika terjadi masalah ini akan bahaya karena tampilan MID akan menjadi blank atau kosong yang selanjutnya tidak akan menampilkan tanda atau indikator tertentu, karena ECU ini juga berinteraksi dengan fungsi lain seperti lampu penunjuk arah, lampu isyarat peringatan bahaya, dan pre-collision system, yaitu fitur dari teknologi Toyota Safety Sense 3.0. Maka fungsi tersebut akan dinonaktifkan. Akibatnya kendaraan akan berpotensi tidak memenuhi persyaratan tertentu terkait safety. Dan jika mobil dipaksakan berjalan tanpa fungsi-fungsi ini, dapat meningkatkan risiko kecelakaan yang cukup fatal. Wah, serem ya. Dan ternyata recall bZ4X ini juga bukan hanya di Indonesia, tapi meluas secara global. Di luar negeri juga mengalami masalah yang sama. Tapi yang paling parah adalah di Jepang, Amerika Serikat, Kanada, dan Eropa, tepatnya tanggal 23 Juni 2022. Toyota telah mengumumkan penarikan 2.700 unit bZ4X karena ditemukan potensi ban bisa copot dengan sendirinya ketika melewati tikungan tajam atau ketika mobil mengerem mendadak. Buset, serem banget ya. Ini yang bahaya bukan hanya pengemudi dan penumpang di bZ4X, tapi juga dapat membahayakan pengendara lain. Dan kengerian tidak berhenti sampai di situ. Baru saja terjadi pada tanggal 29 Januari 2024, Toyota Motor mengatakan mendesak pemilik 50.000 kendaraan di Amerika Serikat untuk segera melakukan perbaikan kendaraannya. Dikutip dari Reuters, desakan penarikan terjadi karena inflator kantong udara atau airbag, yang dimana airbagnya dapat meledak kapan saja dan berpotensi membunuh pengendara.
Wah, kacau ya. Dan ada lebih dari 30 kematian di dunia, termasuk 26 kematian di AS, dan ratusan cedera di dalam mobil karena kejadian airbag meledak dari sejak tahun 2009. Ngerinya, inflator kantong udara dari Takata ini yang meledak akan dapat melepaskan pecahan logam ke dalam mobil dan truk. Dan Toyota mengatakan penarikan kembali RAV4 adalah karena melibatkan airbag untuk pengemudi. Sedangkan penarikan lainnya melibatkan airbag untuk penumpang depan. Dan yang paling parah, pada beberapa model Corolla, bahkan kantong udaranya dapat meledak tanpa kejadian tabrakan sekalipun. Dan kini, prinsipal Toyota dan Daihatsu di Jepang pada Desember 2003 lalu telah mengumumkan menghentikan sementara distribusi mobil yang diproduksi di Jepang dan di luar Jepang imbas dari skandal ini. Kasus ini bermula dari terungkapnya manipulasi hasil tes tabrak dari Daihatsu. Gila ya, bertubi-tubi loh Jepang. Semuanya ada kasusnya, dari mulai kasus uji tabrak Daihatsu yang melibatkan Toyota, Daihatsu, Mazda, dan Subaru. Lalu ada juga kasus mesin yang melibatkan mobil-mobil premium Toyota. Makanya nggak heran kalah loh Toyota sama mobil murah Cina. Lalu kini ada kasus feature safety sampai airbag. Wah, kok bisa gini ya Jepang? Kira-kira ada yang bisa bantu jawab nggak? Dan mohon bantu dong tanggapannya mengenai skandal Jepang ini. Kira-kira masih berminat nggak sama mobil Jepang? Dan juga minta tanggapannya ya, apakah skandal ini bisa-bisa aja atau merugikan? Bantu dong berikan pendapatnya di kolom komentar ya. Oke, jadi itu adalah info update untuk skandal mobil Jepang. Oke, masih banyak nonton, jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.